Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini sudah seminggu kita berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Dan mudah-mudahan pula kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah Ramadan lainnya hingga Ramadan nanti berakhir. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, setiap manusia, siapapun orangnya, pasti senang, suka, cinta dengan harta. Dan itu manusiawi. Semakin banyak hartanya, kekayaannya, dia merasa senang. Hanya saja perlu kita pahami bahwa harta yang banyak jangan sampai justru kita hanya merasakan senang yang semu saja. Apa artinya senang yang semu? Hartanya banyak tapi dia tidak bisa menikmati dengan maksimal. Baik untuk urusan-urusan duniawinya maupun untuk urusan-urusan akhiratnya. Apa misalnya urusan-urusan duniawi? Ada dua hal yang paling pokok bagi kita. Apa misalnya? Orang kalau banyak hartanya, dia ingin makan yang enak. Kalau bahasa almarhum Buya Duskiman Saad, seorang da'i di kota Padang Panjang, Sumatera Barat, yang beliau selalu ceramah bahasa Minang, beliau menyebutnya itu nanka busuk. Karena setiap yang kita makan, pada akhirnya ujung-ujungnya adalah mau tidak mau sebahagiannya akan menjadi kotoran. Nah, itu bahasa beliau. Nanka busuk itu artinya akan jadi kotoran. Nah, ketika kita makan enak, berapa yang kita makan? Berapa banyak? Tak banyak Bapak Ibu sekalian, tak banyak. Dan bahkan kadangkala ada di antara orang karena faktor penyakit misalnya, atau karena hal-hal lain yang sudah dibatasi. Dia bisa beli makanan enak seberapa mahal sekalipun, tetapi dia tidak bisa menikmatinya. Kemudian ada pula yang istilah Buya Duskiman ini nan kalapua. Apa itu yang lapua? Sebutlah misalnya pakaian, kendaraan, rumah, dan segala hal yang lainnya. Nah, sama halnya dengan makanan. Ya, yang soal yang kalapua itu, Pak Ibu sekalian, kita juga terbatas. Tidak bisa menikmati dengan segala sesuatu yang jumlahnya banyak. Sebutlah misalnya pakaian. Berapa yang kita pakai? Rumah, semewah apapun rumah kita, Pak Ibu sekalian, berapa yang bisa kita nikmati? Kendaraan, seberapa yang bisa kita nikmati? Amatlah terbatas Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau soal yang pertama, ya ini urusan dunia yang paling dominan itu, dan kabusu dan kalapu itu terbatas kita memiliki dan menikmatinya. Lalu apa yang seharusnya yang menjadi perhatian kita adalah nanka untuk bisu. Apa makna yang untuk bisu menurut beliau adalah untuk akhirat kelak. Ketika kita meninggal dunia, kita akan menghadapi kampung akhirat, di mana akhirat kata Allah Subhanahu wa taala kekal abadi.
Nah, harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, untuk hal yang seperti ini tak terbatas jumlahnya. Dan itu yang paling penting. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan momen di bulan suci Ramadan, saya mengajak kita semua, ayo pergunakanlah kekayaan yang Allah berikan kepada kita sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kampung akhirat kelak. Tentu tidak dengan mengabaikan kebutuhan dan kepentingan kita di dunia ini. Ada orang Pak Ibu sekalian punya tabungan di bank miliaran. Ya, merasa dia kaya. Tapi dia tidak menikmatinya. Disimpan-simpan saja. Harusnya bagaimana? Nikmatilah kekayaan itu, pergunakanlah kekayaan itu yang akan membuatmu bahagia, senang bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Nah, kalau untuk akhirat apa misalnya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah rezekikan kepadamu, kamu nafkahkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada namanya nafkah, ya, yang kita belanjakan jalan Allah itu yang wajib, sebutlah misalnya zakat. Jadi kalau sudah cukup nisabnya, sudah sampai haulnya, kita bayarkan. Nah, kebanyakan kita umat Islam membayarkan zakatnya pada bulan Ramadan ini. Nah, maka saya juga selaku salah seorang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang mengajak kaum muslimin di mana saja berada. Terutama warga Padang Panjang, para perantau, ayo salurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat. Kalaupun tidak semua, mungkin sebahagian. Semakin banyak zakat yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat, maka insya Allah semakin banyak pula masyarakat yang terbantu. Baik melalui program Padang Panjang Makmur, program Padang Panjang Cerdas, Padang Panjang Peduli, dan berbagai program-program lainnya. Untuk Padang Panjang Cerdas misalnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hampir tiap tahun sejak periode kami 2021 kita memberikan beasiswa kepada anak-anak yang ingin kuliah ke Timur Tengah. Namanya beasiswa Kader Ulama. Ada yang ke Kairo, ada yang ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Tahun ini ada 6 orang. 5 ke Kairo, 1 ke Jordania. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian menyalurkan zakatnya, lalu zakat Bapak Ibu sekalian kami berikan kepada mereka. Sehingga nanti kalau dia memang sudah jadi ulama, coba berapa nilai pahala yang akan mengalir kepada Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya bukan hanya ke Timur Tengah, anak-anak kuliah dalam negeri, ya, baik perguruan tinggi umum ataupun perguruan tinggi agama. Karena ada juga beasiswa kader ulama untuk skala lokal yang kuliah di Staipik, Sumatera Barat. Sekolah para penghafal Quran, para ahli Quran yang akan belajar tafsir dan lain sebagainya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tentu bukan hanya zakat. Ada juga infak, ada juga sedekah. Ya. Intinya apa? Harta yang Allah berikan kepada kita, jangan biarkan mengendap hanya dalam simpanan, dalam tabungan, tanpa kita bisa menikmatinya. Nanti kalau kita sudah meninggal, semuanya tinggal gimana? Apa yang mau kita miliki? Apa yang mau dapatkan dari harta itu? Kadang Pak Ibu sekalian, ada orang katanya harta tidak dibawa mati. Saya justru ingin katakan harta dibawa mati. Cuma caranya bukan berarti harta itu kita bawa dalam kubur kita. Tidak. Lalu bagaimana caranya harta dibawa mati? Harta untuk mati. Ya kita zakatkan, kita infakkan, kita sedekahkan. Nanti pahalanya kapan? Nanti setelah mati kita nikmati. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Ramadan bulan yang amat spesial. Ini bulan yang tepat sekali untuk memperbanyak berinfak, bersedekah, termasuk mengeluarkan zakat. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan demikian harta yang Allah berikan kepada kita betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Barangkali inilah pesan Ramadan. Ini bagi yang puasa mulai hari Senin, ini adalah hari yang ke-6 kita puasa. Nanti malam kita tarawih malam yang ke-7. Tentu sebaliknya bagi yang puasanya hari Selasa, ini baru hari yang ke-5.
Kami mendoakan Bapak Ibu sekalian semua sehat walafiat, yang berusaha rezekinya Allah limpahkan, yang berdagang, yang bertani, lain sebagainya. Demikian saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.